Panitia Seleksi Pansel resmi mengumumkan 20 nama calon pengganti. Anggota Dewan Komisioner ADK Otoritas Jasa Keuangan yang lolos, seleksi administrasi, dan penilaian makalah. Para kandidat berasal dari berbagai institusi strategis, seperti Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Keuangan, internal OJK, hingga sektor swasta. Selanjutnya, seluruh peserta wajib mengikuti tahapan lanjutan, yang meliputi masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara, dengan keputusan pansel bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diganggu-gugat. Panitia Seleksi Pansel resmi mengumumkan 20 nama calon pengganti. Anggota Dewan Komisioner ADK Otoritas Jasa Keuangan yang lolos, seleksi administrasi, dan penilaian makalah. Para kandidat berasal dari berbagai institusi strategis, seperti Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Keuangan, internal OJK, hingga sektor swasta. Selanjutnya, seluruh peserta wajib mengikuti tahapan lanjutan, yang meliputi masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara, dengan keputusan pansel bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diganggu-gugat. Badan Pusat Statistik melaporkan neraca perdagangan barang Indonesia pada Januari 2026 mencatatkan surplus 0,95 miliar dolar Amerika. Ya, ini artinya Indonesia sudah mengalami surplus neraca perdagangan setelah 69 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Meski demikian, surplus tersebut tercatat menyusut bila dibandingkan dengan Desember 2025 yang mencapai 2,51 miliar dolar Amerika Serikat. Badan Pusat Statistik mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 0,95 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 16 triliun rupiah pada Januari 2026. Hal ini menandai surplus yang telah berlanjut selama 69 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus tersebut ditopang oleh surplus komoditas non-migas sebesar 3,22 miliar dolar Amerika Serikat, sementara komoditas migas masih mengalami defisit 2,27 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun nilai ekspor pada Januari 2026 mencapai 22,16 miliar dolar Amerika Serikat, mengalami kenaikan 3,39% dibandingkan Januari 2025. Peningkatan ini terutama didorong oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh hingga 8,19%. BPS mencatat 3 negara utama tujuan ekspor non-migas Indonesia adalah China, Amerika Serikat, dan India. China masih menjadi pasar utama dengan nilai mencapai 5,27 miliar dolar Amerika Serikat, diikuti oleh Amerika Serikat sebesar 2,51 miliar dolar Amerika Serikat dan India sebesar 1,52 miliar dolar Amerika Serikat. Tim Liputan, IDEX Channel. Berikutnya pemirsa, Badan Pusat Statistik menyatakan dampak memanasnya konflik antara Iran dan Israel terhadap perekonomian Indonesia belum dapat dipastikan, termasuk perdagangan Indonesia dan Iran yang selama ini naik turun. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono menjelaskan nilai ekspor Indonesia ke Iran pada Januari 2026 tercatat sebesar 18,5 juta dolar Amerika. Komoditas utama yang diekspor meliputi buah-buahan senilai 9,1 juta dolar Amerika Serikat, lemak dan minyak hewan nabati sebesar 2,1 juta dolar Amerika Serikat, serta kendaraan dan bagiannya sebesar 2 juta dolar Amerika. Sementara itu impor non-migas Indonesia dari Iran relatif kecil dan didominasi buah-buahan sebesar 2 juta dolar Amerika atau sekitar 94% dari total impor dari Iran. Meski suasana eskalasi konflik terus meningkat, Ateng Hartono menegaskan bahwa perhatian utama terkait potensi dampak konflik Timur Tengah justru tertuju pada negara-negara di sekitar jalur strategis Selat Hormuz seperti Oman dan juga Uni Emirat Arab. Ekspor Indonesia ke Iran, saya ulangi ya, pada Januari tahun 2026 sebesar 18,5 juta US dollar dengan tadi komoditi utamanya buah-buahan yaitu HS08 sebesar 9,1 juta US dollar,
lemak dan minyak hewan nabati atau HS15 sebesar 2,1 juta US dollar, serta Indonesia juga mengekspor ke Iran pada Januari 2026 kendaraan dan bagiannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran akan langsung mengganggu pasokan minyak global serta mendorong kenaikan harga energi dunia. Ya, terlebih lagi kondisi tersebut diperparah oleh penutupan Selat Hormuz yang selama ini berperan sebagai jalur utama distribusi minyak dunia. Konflik militer dan geopolitik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Israel yang menyerang Iran langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Dampak eskalasi perang militer akan langsung mengganggu pasokan minyak global serta mendorong kenaikan harga energi dunia. Ditambah lagi gejolak global diperparah oleh penutupan Selat Hormuz yang selama ini berperan sebagai jalur utama distribusi minyak dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai dampaknya sangat bergantung pada durasi dan intensitas perang. Sebab selain suplai minyak, sektor logistik dan pariwisata juga beresiko terdampak. Airlangga menegaskan pemerintah telah mengantisipasi potensi gangguan pasokan dengan mengamankan sumber impor dari luar kawasan Timur Tengah. Langkah antisipatif tersebut antara lain dilakukan melalui nota kesepahaman PT Pertamina Persero dengan sejumlah perusahaan minyak dan gas asal Amerika Serikat. Di sisi lain konflik geopolitik yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, Menko Airlangga menyampaikan pemerintah akan terus melakukan langkah antisipatif terhadap kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak dalam negeri, di mana harga energi memang cenderung meningkat saat terjadi konflik seperti pada perang Rusia-Ukraina. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kita beralih ke informasi komoditas. Pemirsa, harga minyak mentah melonjak tajam menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika, dan Israel. Di perdagangan Senin waktu setempat, harga minyak mentah berjangka Brent ditutup melambung 6,7%, sementara harga minyak mentah WTI melonjak 6,3% ke level $71,23 Amerika per barel. Harga minyak melonjak tajam pada perdagangan Senin menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika, dan Israel. Serangan balasan Teheran menyebabkan gangguan serius pada fasilitas energi serta jalur distribusi utama di kawasan tersebut. Lonjakan harga dipicu penutupan sejumlah fasilitas minyak dan gas di Timur Tengah, serta terganggunya aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% pasokan energi global. Harga minyak mentah berjangka Brent sempat melesat hingga 13% ke posisi $82,37 Amerika per barrel, level tertinggi sejak Januari 2025 sebelum ditutup melambung 6,7 menjadi $77,74 per barrel. Kenaikan bahkan berlanjut dalam perdagangan pasca penutupan setelah Garda Revolusi Iran memperingatkan akan membakar kapal yang melintasi Selat Hormuz. Sementara itu, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melonjak 6,3% ke level $71,23 per barrel setelah sempat melesat lebih dari 12% ke level $75,33 yang merupakan level tertinggi sejak Juni. Adapun sebelumnya, analis memperkirakan harga minyak mentah bisa naik hingga menembus $100 setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang membuat Timur Tengah terjerumus ke dalam perang baru. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan selanjutnya update dari bursa global, pemirsa, di mana bursa Wall Street ditutup bervariasi pada perdagangan Senin waktu setempat setelah sesi yang bergejolak menyusul serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir pekan. Pasar sempat tertekan di awal perdagangan, namun berangsur pulih seiring aksi beli investor yang memanfaatkan penurunan harga. Di perdagangan Senin waktu setempat, indeks Dow Jones ditutup melemah di 0,15% ke level 48.904. Indeks Nasdaq Composite menguat di 0,36% di 22.748. S&P 500 ditutup positif di 0,04% di level 6.881. Selanjutnya kita beralih ke posisi. Bursa ekuitas Eropa mengalami penurunan tajam di perdagangan Senin, mencatat kinerja harian terburuk dalam 3 bulan terakhir. Penurunan terjadi di tengah aksi jual global aset berisiko dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah.
di mana indeks stok 600 ditutup anjlok 1,65% ke level 623,36, DAX Jerman merosot 2,42% ke posisi 24.672, dan indeks FTSE 100 Inggris menyusut di 120% ke level 10.750.